Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Viral kembali video daripada Roy Suryo tak kala dia diundang di salah satu TV nasional sahabat. Di sana dia dipermalukan oleh host senior. Ya kita tahulah bagaimana ngelnya Roy Suryo ketika bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi. Dan benar-benar kali ini dia panik karena ada dua tokoh besar yang dia hadapi, dan pertanyaannya itu memang saya kira di luar dugaan ya. Di situ kelihatan bahwa Roy Suryo benar-benar panik tak kala host ini bertanya bahwa bukankah Anda ini memfitnah Pak Jokowi, dan alasannya karena memang bagi host ini sepertinya tahu persis bahwa Panji ini tidak memiliki ijazah asli. Lalu kemudian dia berani memvonis bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Seperti apa videonya? Ini coba kita cek dulu secara bersama-sama. Lagi-lagi saya harus bertanya, mengapa penting buat Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Oke, sebenarnya Dan apakah sepadan dengan kemudian sekarang menjadi tersangka? Oke, gini. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit ya untuk saya berkomunikasi dengan teman-teman karena kami tujuan sama, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan. Iya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena Jokowi itu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau ditanya kenapa kok baru sekarang, ya kenapa dari dulu? Nah, sekarang aja saya berani. Tapi kenapa dengan menfitnah? Oh, Kira-kira pertanyaan, enggak kan sekarang kan tuduhan. Karena Jokowi itu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau ditanya kenapa kok baru sekarang, ya kenapa dari dulu? Nah, sekarang aja saya berani. Tapi kenapa dengan menfitnah? Oh, Kira-kira pertanyaan, enggak kan sekarang kan harusnya ini petualangan yang sudah sangat lama untuk orang seperti saya sebagai jurnalis. Baik. Rasanya itu kayak didaur ulang. Iya, berkali-kali kan capek diskusi untuk itu ada di melihatnya. Prime, ada di Merah Putih. Enggak, bahwa itu meletihkan publik juga dengan cara begini. Gini, meletihkan dan tidak itu sebenarnya tergantung bagaimana kita meletakkan daya nalar dan daya tabar tadi. Iya. Ya gitu. Kalau nalar sebenarnya dari awal tuh nggak perlu panjang. Karena tinggal tunjukin saja ijazahnya selesai. Tapi kan boleh juga tunjuknya tunggu di pengadilan aja. Enggak, ya. Kalau dia itu orang pribadi, silahkan. Tapi ini masalahnya pejabat publik. Jenderal Tito, soal nanti kalau benar-benar kejadian bahwa ini dibuktikan melalui proses penyelidikan yang valid, tapi orang mengatakan enggak, itu polisi ada di bawah tekanan. Misalnya akhirnya terhukumlah teman-teman yang menjadi tersangka ini. Polisi profesional itu kan harus berdasarkan kepada norma yang berlaku. Misalnya perkap untuk penanganan satu perkara. Di dalam satu perkara itu ada barang-barang bukti atau alat bukti yang sifatnya khusus dan yang umum. Biasanya yang umum seperti narkoba dan lain sebagainya itu bisa, atau alat yang digunakan itu bisa disampaikan melalui media. Tapi ada yang khusus seperti misalnya ijazah. Ijazah itu kan adalah hak milik seseorang yang kita tidak bisa mempublikasikan dan akan memiliki konsekuensi hukum bagi polisi, bagi penyidik. Sehingga nanti pada saat diproses pengadilan, bagi orang yang saat ini dijadikan sebagai objek ya untuk kasus ini, yaitu pemilik ijazah Pak Jokowi, itu wajib tidak bisa melanggar hukum. Kalau hakim sudah mengatakan tunjukkan ijazah asli, beliau pasti harus menunjukkan. Kalau polisi tidak bisa, karena itu kan merupakan alat bukti yang sifatnya khusus, yang memiliki satu privilege bagi seseorang. Tapi ini kan kadang-kadang orang tidak memahami, dan bahkan mungkin ada kata-kata kalau ditunjukkan udah selesai. Saya nggak yakin tuh kalau namanya Pak Jokowi lo ijazah saya asli, pasti orang bilang kan sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Masih sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Karena kan bukan lembaga hukum. Nah saya kira mungkin kita juga, masyarakat juga kadang-kadang terbuai dengan opini dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat dari jawaban Roy Suryo ya, kelihatan bahwa memang dia tidak punya pijakan sama sekali. Ya rapuh lah. Karena bagaimana mungkin dia mengklaim hasil penelitian kalau yang diteliti itu adalah data-data yang serampangan yang beredar di media sosial. Ijazah sekali lagi adalah dokumen analog di mana aslinya yang harus diteliti. Itu pun apa yang disampaikan oleh Pak Idrus Sumardi saya kira sangat jelas bahwa Roy Suryo ini tidak mewakili siapa-siapa. Dia bukan lembaga yang bisa memastikan bahwa ini asli atau palsu.
Makanya dari gambaran video ini, sekali lagi memang seandainya tidak ada orang besar di belakangnya Roy Suryo ini sudah dilempar masuk di penjara ini. Hanya saja memang kekuatan partai saya kira yang memiliki ya legitimasi yang sangat kuat bermain di belakang layar. Karena kalau bukan partai besar ini tidak mungkin bisa makhluk ini bebas berkeliaran. Hal lain yang tak kalah menarik sahabat, kita tahu bahwa Pak Jokowi juga disoal ijazahnya di Komisi Informasi Publik. Hal itu dilakukan oleh Bonatua Silalahi, salah seorang yang mengaku juga ahli di bidang kearsipan. Setelah dia kalah, karena kan ditolak semua gugatannya di KIP ini, dia memecat pengacaranya Al-Qadiri, membuat Al-Qadiri meradang. Dan tahu ndak apa yang membuat kira-kira Bonatua Silalahi memecat pengacaranya? Saya kira sangat sederhana. Yang namanya pengacara kalau sudah dipecat itu berarti sudah tidak kompeten. Boleh jadi di dalam menghadirkan fakta-fakta di persidangan, pengacara ini tidak becus. Termasuk mungkin pernyataan-pernyataannya pada saat di dalam ruang persidangan. Itu tidak memadai. Sehingga gugatannya ditolak semua. Akhirnya dipecat. Hal ini terbongkar ketika Al-Qadiri diundang di podcast Repli Harung. Nah, ini dia videonya. Nah, sekarang pertanyaannya, what happened with Bonatua Silalahi? Tiba-tiba di tengah jalan dia memfire lawyernya. Nah, ya, saya nggak tahu ya kalau dibilang istilah dipecat, ya sudah kita pakai bahasa fire, ya firing lawyernya. Tetapi kemudian dia sendiri mencabut Kuasa. dan permohonan terus apa enggak? Enggak, lanjut permohonan. Oh, permohonannya lanjut. Kan tadi pagi kan ada sidang sendirian dia. Oke, silakan. Apa yang Anda duga sehingga kok tiba-tiba Ya. Bonatua begitu? Pemahaman saya ya, Entar, dengan Bonatua udah sidang keberapa sebelumnya? udah bahkan yang Andri udah selesai. Kan kami kan ada 3. Oke. Yang Andri udah selesai bahkan sudah putus Ya. dan putusannya agak aneh juga. Ya, oke. Ya kan. Kemudian KPU dalam proses. Ya, Kita sudah pernah sidang Ya. sekali kalau nggak salah, Ya. bahkan sampai mediasi kan. ya. Kemudian ini Kementerian Dasar dan Oke, ya, Dikdasmen itu. iya itu masalah Gibran kan. Ya. Ada 2 ini. Oke. Iya. Dan Anda akhirnya di fire untuk semua kasus itu? Nggak boleh Iya, mendampingi? iya semua. Karena ya alasannya dia agar fokus sendiri dan sebagainya. Tapi kan agak kaget juga karena sebelumnya kan berbicara kita minggu depan mau begini mau begitu ya kan. Iya. Bahkan banyak dugaan dari masyarakat ya kan dengan cabutnya kita sebagai saya tidak sendiri loh, ada tim saya ada Ya, berapa? oke. Ada 12 Oke. tim ini Artinya- penegak keadilan. Ya, artinya dia tidak lagi Pakai tim lagi didampingi lawyer kira-kira gitu. lawyer, iya. Kebetulan kan saya koordinatornya Iya. gitu, iya kan. Itu kami juga banyak dugaan itu sehubungan dengan pertemuan komisioner atau hakim ya, Ya. untuk pada masyarakat hakim ya. Ya. Komisioner ini dengan Kapolri, Ya. ya, Kapolri. Kapan pertemuannya? Komisioner. Jadi tanggal 4 atau tanggal 5 saya tidak tahu, Ya. tapi sehari setelah itu baru ada pencabutan ini. I see. Banyak dugaan ada hubungannya. Oke. Dan juga saya melihatnya dalam press conference dari baik Kapolri dan itu hakimnya hakim-hakim kita itu, Ya. bukan hakim yang perempuan, hakim yang menangani 2 itu, ya 3 itu, Ya. Andri, kemudian Dikdasmen Ya. dan KPU. Ya. Ya. Tapi satu hal lagi ya, yang menarik itu kan putusannya kan menolak semua permohonan tanpa pengecuali keseluruhan, Ya. ya kan? Tapi kok kami sebagai lawyer yang terbiasa menerima putusan seperti langsung kami protes bahwa kami akan melakukan Banding. ya artinya Apalah. langkah hukum lebih lanjut. Ya. Tapi in the same time Bonatua mengatakan saya terima. Oke. Saya jadi bingung. Iya. Lah, terus untuk apa menggugat selama ini? Iya. Dong putusannya ditolak kok
tanpa pengecuali keseluruhan. Oke. Kok diterima? I see. Padahal Kami sebagai lawyer ini- menurut hukum acara di sana ada nggak mekanisme bandingnya? Bandingnya ada, banding. Bandingnya kemana? Iya, nanti terakhir ke PT UN kan. Oh iya. Iya. Pada akhirnya ini keputusan ini nanti diuji di PT UN. Yes. Tapi kalau sudah diterima kan selesai. Game over. Oke. Nah ini juga Iya. Kalau kami lawyer pada menanyakan loh, kok begini? Kami tidak terbiasa selama putusan itu Iya, terbalik demikian juga kalau Iya. dikabulkan, kemudian pihak lawan alasannya dia karena dia tidak menguasai. Andri kan itu. Andri tidak menguasai. Iya. Gitu loh. Nah, menurut saya kenapa putusannya tidak mengatakan bahwa Andri harus memaksa Iya. atau dan sebagainya lah. Artinya Iya. ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh Andri Iya. untuk memenuhi undang-undang itu gitu loh. Oke, I know. Ya, Padahal ada pidananya loh di situ. Iya. Oke. Iya. Mengenai Bonatua tadi, this is a question, ya, questionable. Why? Iya. Bonatua kemudian mencabut kuasa dari grup Iya. pembela penegak keadilan. yang Apakah notabene, hubungannya karena ada perkara yang lain? yang jelas tim ini memang tim yang membackup RRT juga. ya, coba kita lihat untuk yang daerah itu. Iya. Apa mereka juga menghentikan lawyernya atau melanjut? Jadi ini semakin memberikan penegasan bahwa kubu mereka ini retak dari dalam. Jadi memang saya selalu bilang bahwa ini memang koalisi yang sangat rapuh. Karena dia datang dari latar belakang yang berbeda, ideologi yang berbeda, hanya saja kepentingannya satu, yaitu bagaimana mempermalukan Pak Jokowi. Nah sayangnya, karena Pak Jokowi memang ini betul-betul menjalani kuliahnya, dia tahu persis bahwa ijazahnya asli, apalagi UGM juga sudah bicara, pastilah seluruh tuntutannya ini lemah. Makanya hanya orang bodoh yang masih menganggap bahwa Roy Suryo CS ini lagi memperjuangkan yang namanya kebenaran. Bodoh betul dia. Sebab orang yang lembaga atau orang yang sudah berhak mengatakan bahwa itu asli, mengatakan itu asli, yaitu UGM. Dan lagi pula ini kan dokumen analog yang sesungguhnya tidak perlu terlalu jauh melibatkan yang namanya digital forensik. Tapi sudahlah, karena dasar memang Pak Jokowi menginginkan ini dibuka selebar-lebarnya, akhirnya kemudian ijazahnya diteliti di Puslapor Polri dan dinyatakan juga identik, otentik. Nah, pada sisi ini kan sangat tidak masuk akal sesuatu yang asli bisa dipalsukan oleh teknologi. Gimana caranya? Berbahaya itu teknologi kalau seperti itu. Kan jualan mereka ini adalah teknologi, penelitian ilmiah, penelitian akademik. Penelitian ilmiah apa kalau sesuatu yang asli kemudian bisa menjadi palsu? Artinya saya pun dalam posisi Pak Jokowi pasti akan melakukan perlawanan, karena jelas-jelas kita kuliah. Dan seluruh sahabat-sahabat Pak Jokowi ada 15 orang itu sudah diperiksa dan semua membawa ijazah yang sama dengan ijazahnya Pak Jokowi, karena ijazah Pak Jokowi juga kan disita. Makanya saya bilang bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh mereka ini tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena semua didasari oleh kebohongan. Dan andai saja bukan partai besar yang melindungi ini, si kucluk semua ini sudah dipenjara ini. Ini yang tidak pernah beres juga di negara kita. Makanya saya juga sebenarnya kritik keras terhadap polisi hari ini yang tidak bisa tegas terhadap kasus-kasus yang sudah jelas. Kalau rakyat kecil yang melakukan pelanggaran 1 kali 24 jam sudah dipolsek, ditahan. Tapi kalau orang besar melempeng semua. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang rakyat frustasi dengan situasi hari ini. Artinya saya juga berani mengatakan bahwa para penegak hukum ini masih selalu mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya itu tidak jadi pertimbangan lagi. Semua juga orang sudah tahu ya bahwa mereka semua ini memang memfitnah Pak Jokowi.
Oh, jelas-jelas UGM sudah bicara bahwa ini asli. Siapa lagi yang mau dipercaya? Kalau bukan lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Tapi terus saja hina Pak Jokowi biar dia semakin disukai oleh rakyat. Karena itu terbukti. Bagaimana baru-baru ini hasil riset daripada Indobarometer, tingkat kesukaan rakyat terhadap Pak Jokowi 80%. Ini bukan angka kecil. Orang yang sudah 1 tahun berhenti jadi presiden masih 80%. Sekalipun turun ya, karena kan sebelumnya sempat sampai di angka 83%. Karena itu memang sangat berbahaya kalau ini terus-terus digaungkan oleh para pemburu ijazah palsu ini. Karena ini akan semakin membuat Pak Jokowi melejit namanya. Apalagi kalau selesai persidangan nanti dan dinyatakan bahwa itu asli. Wah, bisa semakin tinggi. Kalau Pak Jokowi tidak dihalangi oleh undang-undang, masih bisa jadi presiden 2029. Tapi inilah yang ditakutkan, karena dengan semakin membaiknya Pak Jokowi di posisi hati rakyat Indonesia, 2029 siapapun yang didukung oleh beliau pasti akan menang. Otomatis Pak Prabowo kalau tetap jalan sama Gibran, potensi menangnya masih besar. Kecuali sudah Prabowo memilih yang lain ya. Lalu Gibran bisa maju menjadi presiden, bahaya, bisa-bisa dilibas Pak Prabowo. Karena politik itu dengan isu-isu seperti ini betul bahwa sentimennya sentimen negatif. Tapi kalau dia sukses nanti di persidangan, dan sampai hari ini juga kan tak ada satu pun juga pernyataannya Pak Jokowi yang offside, termasuk tim-timnya pada saat menjawab seluruh masalah-masalah yang bergulir di media sosial. Bahkan tiap hari rumahnya didatangi oleh warga. Terlepas apakah ada yang setting atau tidak, yang pasti bahwa itu terjadi. Tapi kuatnya itu orang men-setting kalau tiap hari disetting orang datang di rumah. Dan ini bukan datang dari dusun sebelah, tapi ada datang dari Sumatera, datang dari Kalimantan, datang dari NTB. Artinya luar biasa tingkat kesukaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Nah, kalau itu diglorifikasi terus, siapa yang bisa lawang orang yang akan didukung oleh Pak Jokowi ke depan? Makanya Pak Prabowo tidak akan pernah mau lepas Pak Jokowi itu. Cilaka 12 dia kalau dia lepas, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.